Hai, selamat datang lagi di Bayu Xmit. Kali ini kita akan ngebahas Thor yang katanya menurut cerita mitologinya dan Marvelnya ini ada beberapa perbedaan sehingga membentuk sebuah karakter dari Thor ini menjadi lebih simple dan lebih menarik lagi. Kayak apa ceritanya? Kita ikutin terus Bayu Xmit. Menurut mitologi Nordik, Thor adalah dewa yang memiliki kekuatan hebat. Ia selalu berseteru dengan para Jotun sehingga bertarung dengan mereka. Thor merupakan salah satu dewa Nordik yang memiliki kekuatan besar. Dengan kekuatannya, ia berusaha melindungi Asgard dan Midgard. Ia juga dikenal sebagai dewa petir. Ayah Thor adalah dewa Odin dengan ibunya seorang raksasa wanita bernama Jot. Istrinya bernama Sif, yang menurut mitologi memiliki rambut emas yang dibuat oleh dwarf untuknya karena Loki telah memotong rambutnya. Dari hubungannya dengan Jaren Saksa, seorang Jotun wanita, ia memiliki dua putra. Thor sebagai seorang dewa pasti memiliki sebuah senjata. Senjata Thor ialah Mjolnir yang berbentuk godam yang selalu digunakan Thor di setiap pertempurannya. Adapun sumber yang mengatakan bahwa dengan palu Mjolnir inilah Thor membuat petir. Lambang Mjolnir dipercaya bangsa Viking sebagai lambang perlindungan. Thor terlahir sebagai putra Odin sang dewa tertinggi dan Jot, dewi bumi. Thor adalah dewa yang paling kuat di antara para dewa. Kekuatan Thor bertambah saat ia memakai ikat pinggang kekuatannya, meninjot. Tidak ada raksasa yang berani menantang Thor apabila ia mengenakan meninjot sambil memegang Mjolnir. Thor si dewa petir ini bertubuh tinggi besar dengan rambut gondrong berwarna pirang kemerahan. Ia juga terkenal karena palunya yang sakti. Thor dikenal suka berbicara terus terang tanpa basa-basi. Ia juga memiliki sifat pemarah. Emosinya mudah meledak, namun, sebenarnya ia baik hati. Thor suka tertawa terbahak-bahak sampai dunia bergetar. Sebagai dewa petir, tawanya menimbulkan bunyi gemuruh. Kemarahannya menimbulkan halilintar menggelegar berkilat-kilat. Dalam kisah-kisah rakyat Skandinavia, tokoh Thor lebih sering muncul. Thor lebih terkenal daripada Odin. Ia dapat dikenali dengan mudah dari palu yang dibawanya. Thor dikisahkan sering berkelana ke berbagai tempat bersama Loki. Loki yang cerdas kadang-kadang menjadi teman bagi Thor. Pada akhirnya, pada saat Ragnarok, Thor menjadi musuh Loki. Jika GX ditanya tentang penampilan sosok Thor, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah sosok tinggi besar, berotot, bermata biru, berambut pirang, mirip seperti ciri-ciri Chris Hemsworth. Tapi, sosok Thor dalam mitologi aslinya tidak bermata biru, tidak berambut pirang lurus yang diperlihatkan di komik atau filmnya. Thor aslinya memiliki warna rambut dan janggut merah. Stan Lee dan Jack Kirby sempat memiliki ide untuk menghadirkan Thor mirip seperti aslinya, tapi kemudian mereka memutuskan untuk membuat desain Thor versi mereka sendiri. Dan Chris Hemsworth berhasil untuk menghidupkan karakter tersebut di MCU. Dalam filmnya, kita sering diperlihatkan bahwa Thor bisa terbang dengan menggunakan palu andalannya Mjolnir. Tapi, dalam cerita mitologi aslinya, Mjolnir tidak memiliki kemampuan untuk membuat Thor terbang. Kereta perang yang ditarik oleh dua domba, Tut-Knaser dan Tod-Grinder, yang membuat Thor bisa terbang di mana kecepatannya sama seperti kilat. Tapi, tentunya hal tersebut terlalu rumit untuk ditampilkan di film. Sehingga Marvel sepertinya memutuskan untuk menyederhanakan hal tersebut dengan memberikan kemampuannya kepada Mjolnir. Berbeda sama anggota Avengers lainnya, kisah Thor diadaptasi dari mitologi Nordik yang usianya sudah berabad-abad. Mitologi ini berasal dari negara-negara Skandinavia, Eropa Utara, seperti Norwegia, Denmark, dan Islandia. Sama kayak versi mitologinya,
Thor adalah sosok dewa yang sangat dihormati dan dipuja-puja. Thor digambarkan sebagai pahlawan yang maha kuat dan bisa ngelakuin banyak hal. Sebelum diangkat sama Marvel Cinematic Universe (MCU) menjadi sebuah sajian sinematis yang maha epik, Thor juga sudah dibahas dalam berbagai literatur Nordik yang disatukan dalam sebuah jurnal tentang mitologi Nordik bernama Putik Edda. Cerita-cerita yang ada di dalam jurnal ini memang tidak sefantastis yang digambarkan dalam MCU. Akan tetapi, kisah Thor dalam literatur sebelumnya juga tidak kalah menarik. Justru, kisah Thor versi lainnya ini lebih manusiawi dan bikin kita bisa melihat sisi lain dari seorang dewa petir. Selama hampir 60 tahun, versi Thor yang telah kita saksikan di Marvel Comics. Film-film yang didasarkan padanya sudah menjadi citra dewa petir dalam budaya pop. Masalahnya, Thor sebagai sosok legendaris sudah ada sekitar 1000 tahun yang lalu sebelum Stan Lee, Jack Kirby, dan Larry Lieber mengangkatnya ke dunia superhero mereka. Namun, tidak semua kisahnya berhasil masuk ciptaan mereka. Marvel Comics memang menggabungkan mitologi Nordik ke dalam karya mereka. Lagi pula, menciptakan superhero versi modern itu memang membutuhkan improvisasi dan proses yang sangat berbeda dari evolusi figur melalui legenda dan kepercayaan yang sudah ada. Berikut hal-hal yang Marvel ubah tentang mitologi Nordik Thor. Perbedaan yang paling jelas antara Thor Marvel dan sosok aslinya, jika dilihat dari sudut pandang visual, yaitu warna rambutnya. Odinson versi Marvel terkenal dengan rambut pirangnya sampai-sampai dijuluki Goldilocks. Versi aslinya digambarkan memiliki rambut merah dengan jenggot yang sesuai. Dalam Viking, A History of the Northmen, W.B. Bartlett menyebutkan kalau Thor itu berambut merah, berjanggut merah, dan bermata merah. Sekitar 1905, pelukis Jerman, bernama Max Koch dalam lukisannya berjudul Donner Thor juga menggambarkan Thor berambut merah. Tidak ada yang tahu mengapa Marvel berimprovisasi dengan sosok Thor. Namun, banyak yang berasumsi bahwa itu ada hubungannya dengan desain kostum dan proses pembuatan film saat itu. Rambut merah dianggap tidak cocok dengan jubah yang dipakai Thor. Ditambah lagi, hal itu dapat membingungkan visual dan membuatnya jauh lebih mencolok daripada rambut kuning atau pirang. Dalam komik dan Marvel Cinematic Universe, beberapa elemen cerita yang paling berpengaruh ialah pesona mistis pada palu Thor, Mjolnir. Palu hanya bisa diangkat oleh kekuatan Thor. Namun, Thor versi Marvel bukan saja dewa petir, melainkan juga simbol dewa yang memiliki kekuatan besar. Sementara, dalam mitologinya, Thor tidak memiliki pesona seperti itu. Thor Nordik hanya bisa mengangkat Mjolnir karena ia memiliki dua peralatan khusus, yakni Jarnreaper dan Megingjot, sarung tangan besi dan sabuk kekuatan. Sebenarnya, itu ada dalam komik, tetapi Megingjot dijadikan sebagai kekuatan tambahan Thor. Meskipun penggambaran Marvel Studios tentang sosok Thor Odinson menampilkan banyak aspek dari cerita orisinal mitologi Nordik, tapi bukan hal yang asing jika kemudian para penulis filmnya memberikan beberapa elemen penting dari mitologi tersebut. Hal itu dilakukan demi menyesuaikan cerita yang akan ditampilkan di filmnya nanti, dan berbagai kebutuhan lain. Oke, itu dia tadi sedikit perbedaan dari Thor yang ternyata mempunyai karakter sendiri dari versi Marvel. Ikutin terus acara Bayu Xmith dan jangan lupa like, comment, and subscribe buat acara ini lebih berkembang. Thank you and see you!